Assalamualaikum sahabat Islam Madani. Selepas dari kejaran Fir'aun yang ditenggelamkan di Laut Merah, kisah Bani Israel bukan berakhir, namun justru bermula. Setelah lepas dari perbudakan bangsa Mesir, mereka memulai hidup baru yang dipenuhi rahmat Allah. Di bawah kepemimpinan Nabi Musa, mereka menjadi kaum yang paling mulia kala itu. Namun saat hidup baru inilah, banyak cerita menarik yang justru membuktikan sifat pembangkangan Bani Israel. Al-Kisah, setelah menyelamatkan diri dari Mesir, Bani Israel digiring Nabi Musa menuju tanah yang dijanjikan, Palestina. Tentu bukan perjalanan yang singkat, apalagi kala itu tak ada arah jalan, dan rutenya pun didominasi padang pasir. Dengan kekuasaan Allah, bisa saja Allah mempercepat perjalanan mereka. Namun, dengan hikmahnya, banyak peristiwa terjadi selama perjalanan. Apalagi, sifat Bani Israel yang suka membangkang pada Musa, membuat Allah geram, hingga membuat mereka berputar-putar di padang pasir, tak sampai jua ke tempat tujuan. Meski diganjar berpuluh tahun tak jua sampai ke Palestina, Bani Israel masih saja mendapat rahmat Allah yang Maha Kasih dan Sayang. Allah mengutus awan untuk menaungi mereka. Alhasil, mereka tak pernah merasakan panas terik mentari, meski di padang pasir yang menyengat sekalipun. Untuk minum, Allah pun memberi mukjizat kepada Nabi Musa. Sang Nabiullah memukulkan tongkatnya ke sebuah batu, hingga mengalirlah 12 mata air. Jumlah mata air tersebut sesuai dengan jumlah kabilah kaumnya. Dengan rahmat Allah tersebut, Bani Israel hidup tenang di sebuah kawasan di padang Saharati. Meski bertahun-tahun berputar-putar di padang tersebut, mereka tak pernah menderita kesulitan, apalagi penyakit. Sifat membangkanglah yang justru diderita Bani Israel. Mereka tak pernah bersyukur atas rahmat Allah. Dikisahkan, saat tinggal di sana, tak hanya naungan awan ataupun mata air yang didapatkan Bani Israel. Terdapat satu lagi rahmat Allah yang tak kalah luar biasa. Mana dan salwa, itulah anugerah Allah untuk memenuhi kebutuhan pangan Bani Israel. Allah pun berfirman, "Dan kami naungi kamu dengan awan, dan kami turunkan kepadamu mana dan salwa. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri." Surah Al-Baqarah ayat 57. Setiap pagi, mereka membawa keranjang untuk memunguti mana yang selalu ditemui melekat di batu-batu, pohon, ataupun kayu. Adapun salwa merupakan sejenis burung puyuh, yang dagingnya empuk nan gurih. Dengan anugerah mana dan salwa, maka lengkaplah nikmat Bani Israel. Mereka tak pernah kelaparan meski di tengah padang pasir. Mereka tak pernah dijangkiti penyakit, karena dua jenis makanan tersebut juga memiliki kandungan layaknya obat. Bahkan, di era Rasulullah, kedua jenis makanan ini termasuk dalam Tibun Nabawi. Amat banyak manfaat yang dikandung. Keduanya benar-benar anugerah Allah yang banyak bagi Bani Israel. Secara etimologi, mana pun bermakna karunia, dan salwa bermakna penawar hati. Namun, apa yang terjadi pada Bani Israel setelah mendapat anugerah Allah tersebut? Seperti biasa, mereka membangkang. Suatu hari mereka menemui Nabiullah Musa dan mengajukan protes. Mereka protes akan makanan yang itu-itu saja.
Mereka bosan memakan mana dan salwa yang lezat dan penuh manfaat itu. Mereka berkata, "Hai Musa, kami tak tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan untuk kami apa-apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, ketimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah." Mendengar permintaan tersebut, Musa tentu saja naik pitam. Namun, beliau merupakan utusan Allah yang sabar. Nabiullah pun menjawab dengan sabar, "Maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta." Jawab Musa menyindir. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 61. "Dan ingatlah ketika kamu berkata, 'Hai Musa, kami tidak bisa sabar tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya.'" Musa berkata, "Maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta." Quran Surah Al-Baqarah ayat 61. Namun, sindiran Musa dianggap lalu, Bani Israel tetap saja pergi ke kota. Mereka meninggalkan mana dan salwa demi memilih aneka kacang dan sayur tanpa daging. Di masa lalu, saat menjadi budak, mereka memang terbiasa memakan kacang adas dan bawang atau sayur mayur saja. Tentu saja makanan tersebut tak sebanding dengan mana dan salwa yang penuh manfaat dan amat lezat. Apalagi, kacang adas yang sangat digemari Bani Israel itu justru menyebabkan banyak penyakit alih-alih membuat kenyang. Adas, makanan favorit mereka, mengandung zat yang membahayakan saraf, tak baik untuk pencernaan, berbahaya bagi sistem ekskresi, mengentalkan darah, dan lain sebagainya. Namun, Bani Israel justru merindukan makanan mereka yang banyak mudarat tersebut. Memang begitulah sifat Bani Israel. Mereka gemar membangkang dan melakukan hal sesuka hati mereka. Menurut Asyabuni dalam Sofwah At-Tafsir, mana adalah sejenis madu yang dijadikan minuman setelah dicampur air. Menurut Quraisy Shihab, mana adalah butiran-butiran berwarna merah yang terhimpun pada dedaunan, yang biasanya turun saat fajar menjelang terbitnya matahari. Menurut Tahir bin Asyur, yang dikutip Quraisy Shihab, mana adalah satu bahan semacam lem dari udara, yang hinggap di dedaunan, mirip dengan gandum yang basah. Rasanya manis bercampur asam, berwarna kekuningan. Banyak ditemukan di wilayah Turkistan, dan beberapa tempat lain. Ia baru ditemukan di Sinai sejak Bani Israel tersesat di sana. Sedangkan salwa, menurut Asyabuni dalam Safwat At-Tafsir, adalah sejenis burung mirip as-samani yang lezat dagingnya. Menurut Quraisy Shihab, salwa adalah sejenis burung puyuh yang datang berbondong-bondong, yang berhijrah dari satu tempat, yang dengan mudah ditangkap untuk disembelih dan dimakan. Burung itu mati apabila mendengar suara guntur, karena itu mereka berhijrah mencari daerah-daerah bebas hujan. Akibat perilaku yang fasik, dengan menolak karunia berupa makanan yang baik, dan meminta ganti dengan makanan yang rendah kualitasnya, maka Allah menghinakan Bani Israel, seperti yang dinyatakan dalam lanjutan surat Al-Baqarah ayat 61. Lalu ditimpahkanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah.
Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Quran Surah Al-Baqarah ayat 61. Semoga umat Islam dapat mengambil pelajaran dari peristiwa yang dialami oleh Bani Israel. Sesungguhnya dalam Al-Quran dan Hadits telah dikemukakan juga mengenai berbagai makanan yang halal lagi baik. Wallahu a'lam bishawab.